Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar semua kekuatan partai politik itu bersama-sama dalam pemerintahannya, atau dalam bahasa lain dia tidak menginginkan ada oposisi selama dia memerintah, kelihatannya ini bakal terwujud. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini satu-satunya sekarang partai yang di luar pemerintahan ya, di luar ini ya, atau menjadi oposisi karena tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu, tanda-tandanya sangat kuat bahwa akan segera merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Jadi ini bukan sekedar spekulasi politik, karena kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional itu ada di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Komunikasi yang terjalin dengan PDIP, kata Derajat, ini maksudnya dengan pemerintahnya Prabowo Gibran atau dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu berjalan dengan sangat baik. Tapi kata dia belum bisa mengatakan hasil dari komunikasi tersebut. Kita tunggu dari mereka lah. Cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti, kata Derajat dalam program gaspolkompas.com. Itu yang juga tayang di channel YouTube itu. Dan Derajat itu mengibaratkan komunikasi antara kubu Koalisi Indonesia Maju Plus ya dengan PDIP itu sudah lebih jauh kalau dibandingkan perjalanan Jakarta ke Surabaya. Jadi ini udah panjang dong perjalanannya ya. Ya lebih jauh dari Surabaya, Jakarta kira-kira. Sudah jauh kata dia. Sebagai indikator bahwa hubungan antara Prabowo khususnya dengan PDIP itu sangat dekat, itu Derajat itu menyinggung soal majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024. Dan kata Derajat, Pramono Anung itu adalah calon gubernur yang diusung oleh PDIP pada Pilkada Jakarta. Dia berdampingan dengan kader PDIP lainnya, Rano Karno. Menurut Derajat, Pramono tidak mungkin maju tanpa restu dari Presiden Joko Widodo dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Nah, ini menarik ini ya. Kalau dengan Pak Joko Widodo semua orang tahu ya, karena bagaimanapun ini adalah posisi Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Kabinet, dan juga pernyataan dari Pramono Anung sendiri sebelum Ibu Mega mendorong dia untuk maju ke Pilkada Jakarta itu sebenarnya kan Pramono menyatakan bahwa dia diminta oleh Pak Jokowi untuk maju Pilkada Jakarta setelah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang diminta maju oleh Jokowi tidak bersedia, begitu ya. Dan pada waktu itu Pramono Anung menyatakan dia menolak. Tapi ketika kemudian Ibu Megawati yang meminta, tidak ada pilihan lain buat Pramono Anung itu untuk maju. Jadi ini pun sebenarnya kalau mengapa saya sebut menarik, ini kan saya sering menyebut bahwa Pramono Anung maju menjadi calon gubernur itu bukan Anies Baswedan, ya menunjukkan bahwa PDIP itu tidak cukup serius melawan Pak Jokowi. Jadi masih ada, tetap saja ada tawar-menawar ya antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, bahkan mungkin ada understanding antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo ini menurut saya cukup menarik. Kendati kita tahu bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu memang cukup baik selama ini gitu. Hanya saja setelah Pak Prabowo itu bersama dengan Pak Jokowi dan kemudian menggandeng Gibran sebagai calon wakil presidennya, memang komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu terputus gitu. Tapi kalau disebut bermusuhan enggak, beda antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kan kalau ini tanda-tandanya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi yang menegang itu sangat banyak tanda-tandanya ya. Pernyataan-pernyataan Ibu Megawati mengkonfirmasi itu. Tetapi ketika kemudian akhirnya Pramono Anung yang dipilih menjadi calon gubernur di Jakarta, bukan Ahok, juga bukan Anies, itu jadi bertanya-tanya nih, ada apa kok seperti ini gitu. Tapi kalau kemudian seperti dikatakan oleh Derajat Wibowo ini ada kaitannya dengan komunikasi dengan Prabowo, nah ini jadi pertanyaan, apa kompensasinya? Apakah ini sekedar untuk memenuhi syarat saja maju di calon gubernur di Jakarta, dan kemudian dipastikan yang akan memenangkan pilkada adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh Prabowo, atau pertanyaan berikutnya, atau jangan-jangan
malah Prabowo menginginkan agar Pramono saja yang menang jadi di Pilkada Jakarta. Nah ini kenapa saya sebut itu menjadi sangat menarik ya. Jadi kata Derajat Wibowo, dengan majunya Pramono Anung sebagai calon gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDIP itu menunjukkan bahwa sekat politik itu hampir udah nggak ada. Komunikasi sudah sangat bagus, tinggal ya bagaimana finalisasinya. Nanti kita lihat saja, itu kata Derajat Wibowo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Derajat Wibowo ini nggak berlebihan, karena Sekretaris Jenderal dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyatakan partainya itu punya pendekatan yang berbeda dengan PDIP. Bagi Gerindra, katanya PDIP itu seringkali menemukan kecocokan meskipun nampaknya memiliki perbedaan cara pandang. Komunikasi dengan PDIP kan bagus, baik, lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita itu sama, kata Muzani itu di Jakarta kemarin ya, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Jadi kalau Ahmad Muzani memberikan ibaratnya seperti ini, atau perumpamannya yang lebih tepat seperti ini ya, kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu tercapai, kata Muzani lagi. Nah, Muzani juga menegaskan bahwa pemerintahnya Prabowo itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ya, itu katanya ingin merangkul semua pihak. Ya, jadi ya termasuk dalam hal ini ya PDIP. Mengapa Gerindra ingin merangkul semua pihak? Ya, karena pemerintahan ke depan itu hanya bisa berjalan efektif dengan kolaborasi semua pihak. Karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kita rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan baik. Nah, dari sini ini kita mulai dapat gambaran kan, Pak Prabowo juga berkali-kali menyatakan hal itu ya, dia ingin semua kekuatan politik itu masuk dalam pemerintahannya. Oke, nanti kita bahas ya soal implikasi dari cara pandang semacam itu. Tapi kita teruskan dulu ini ya soal rangkul-merangkul atau pendekatan antara PDIP dengan Prabowo khususnya ya. Dari PDIP sendiri juga mereka juga memberikan sinyal bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama visi dan misinya itu sama dengan PDIP. Ini yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Said Abdullah. Menurut Said, PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika memiliki kesamaan visi dan misi. Dan katanya PDIP itu akan menentukan sikapnya pada waktu yang tepat. Nah, PDIP harus melihat bagaimana nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Itu dikatakan oleh Said itu hari Jumat tanggal 13 September 2024. Bila terdapat kesamaan visi dan misi, kata Said, tanpa bergabung dalam pemerintahan pun PDIP akan mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan. Jadi kata Said itu mendukung tidak berarti harus masuk kabinet ya. Dan selama pokoknya ada kesamaan visi dan misi itu akan didukung. Begitulah kira-kira sikap PDIP. Saya kira ini sikap yang sangat diplomatis lah, sama dengan misalnya Nasdem yang disampaikan oleh Surya Paloh sering sekali menyatakan bahwa mendukung tanpa syarat. Iya, nggak mungkin kalau mendukung tanpa syarat dan kemudian nggak masuk dalam kabinet. Pasti ada tawar-menawarnya ya. Ini pernyataan-pernyataan semacam ini adalah pernyataan di panggung depan saja, di depan layar. Tapi di balik layar itu terjadi tawar-menawar yang sengit kalau gua masuk ke pemerintahan, imbalannya apa, posisinya apa, menterinya berapa, dan kementerian apa saja, itu pas terjadi tarik yang menarik yang alot ini. Pernyataan-pernyataan dari khususnya Muzani saya kira ini ya, kalau PAN ini kan sebenarnya buat PAN tentu saja akan semakin sedikit yang bergabung dalam pemerintahan, yaitu akan semakin menguntungkan karena jatah mereka sebagai menteri ini kan akan bertambah gitu. Kalau yang masuk banyak itu kan berkurang. Cuman kelihatannya mereka sekarang sudah mengantisipasi karena undang-undang kementerian itu sudah disahkan bahwa jumlahnya itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jadi tidak ada pembatasan seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada undang-undangnya, nomenklaturnya itu ya jumlah kementerian itu ada menterinya 34 orang termasuk juga Menko-nya gitu. Nah, sekarang ini tidak dibatasi, terserah pada Pak Prabowo. Tetapi dari bocoran-bocoran yang ada kita sudah mendengar bahwa kemungkinan ini kabinetnya Prabowo nanti itu akan diisi oleh 44 orang menteri. Jadi ada tambahan 10 orang menteri, ini ada kementerian dan lembaga yang digabung, tapi ada juga yang dipisah. Yang jelas kita pasti tahu ini adalah kementerian soal urusan makan gratis, ini nanti pasti akan dibuat kementerian tersendiri itu ya. Dan artinya
kalau kemudian dengan 44 kementerian itu kan membuat, Prabowo lebih leluasa untuk bagi-bagi, coupling atau bagi-bagi jatah di kabinet. Itu saya kira, satu hal yang tidak bisa dihindarkan manakala ada partai yang, masuk walaupun tadinya itu partai lawan misalnya seperti PKS, Nasdem, dan, juga PKB yang tadinya berasal di koalisi, 01, itu masuk kabinet kan tentu harus mereka juga dapat kompensasi di kementerian gitu. Begitu juga dengan PDIP, karena sebagai partai sekarang yang terbesar, hasil perolehan suaranya, di pemilu lalu pasti PDIP juga kalau dia bergabung dia menuntut kursinya juga cukup besar. Nah ini dengan adanya tambahan 10 kursi, di kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo, ya ini membuat Prabowo jadi leluasa. Jadi kita ingatkan ya soal bahwa Prabowo itu tidak, menginginkan adanya oposisi, tapi tadinya dia menyatakan bahwa dia menekankan budaya Indonesia itu adalah saling bekerja sama, sesama anak bangsa kata dia dan, kita itu harus kolaborasi jangan mau ikut-ikutan budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi-oposisi, gontok-gontokan. Oposisi nggak mau kerjasama. Itu mungkin budaya mereka, itu kata, Prabowo dalam ketika menyampaikan pidato di Kongres Partai Nasdem, gitu. Karena itu ya, dia mengajak semua pihak untuk bekerja sama, itu artinya masuk ke dalam kabinetnya. Ini soal yang ini, soal akan mengajak masuk ke kabinet itu sebelumnya dinyatakan oleh, Prabowo ketika dia bicara di acaranya PAN ya, kegiatan PAN di Jakarta juga gitu ya. Dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa kalau Indonesia ini pimpinannya akur, bisa bekerja sama, maka Indonesia itu akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung. Kuncinya itu, kata dia. Tapi ketika bicara di PAN itu, beda dengan ketika di Nasdem, Prabowo pada waktu itu menyatakan dia masih memberi ruang kalau ada, yang mau beroposisi dan tidak mau diajak masuk ke pemerintahan juga tidak ada masalah, kata dia. Tetapi ada syaratnya, kata dia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok, kata Prabowo. Dan dia menyatakan bahwa dia menjadi presiden itu ingin bekerja sama untuk bangsa Indonesia. Dan tugasnya adalah mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh, itu kata Prabowo. Jadi ini, dari sini saja kita sudah tahu bahwa kalau memang, PDIP itu akan bersedia bergabung, pasti akan disambut dengan tangan terbuka oleh Prabowo, karena memang itu yang diinginkan oleh Prabowo. Jadi tidak ada oposisi, karena sekarang ini dengan, adanya Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, kan satu-satunya partai yang kemungkinan akan oposisi itu adalah, PDIP, dan PDIP itu sekarang memiliki 110 kursi di parlemen. Jadi kalau toh kemudian, PDIP katakanlah tetap memutuskan akan beroposisi, ya ini tidak akan ada pengaruhnya. Kira-kira, sama dengan pemerintahnya Jokowi kemarin, bahkan lebih 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 parah karena pada waktu pemerintahannya, Jokowi yang lalu itu kan pada periode kedua itu hanya tersisa, PKS dan kemudian Partai Demokrat yang menjadi oposisi. Sementara Demokrat sendiri saya selalu menyebut pada waktu itu sebagai oposisi setengah hati. Jadi oposisi ala-ala karena dalam banyak hal, kebijakan, Demokrat itu selalu juga mendukung kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah. Nah kalau nantinya kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini, didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus saja dan PDI tetap di luar, pemerintahan, ya kita bisa membayangkan bahwa apa yang terjadi pada, pemerintahan Jokowi itu akan terulang lagi. Misalnya pembentukan undang-undang seperti Omnibus Law, Undang-Undang Minerda dan sebagainya, itu yang diinginkan oleh pemerintah itu semua akan bisa terwujud tanpa ada halangan. Kalau jadi oposisi paling-paling juga walk out. Nah lebih parah lagi kalau kemudian PDIP ternyata bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya praktis sebenarnya DPR itu tidak ada gunanya lagi. Jadi sebaiknya ya DPR itu dibubarkan saja, untuk apa ada DPR kan, karena kan kita tahu bahwa tugas DPR itu, salah satunya adalah fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan fungsi budgeter ya. Jadi fungsi legislasinya itu pasti semua nanti keinginan pemerintah tinggal dijustifikasi oleh DPR, kemudian fungsi budgeter juga apapun anggaran yang diajukan oleh pemerintah akan diajukan, sementara kalau fungsi pengawasannya yang nggak mungkin mereka mengawasi lagi, memang ini kayak jeruk makan jeruk. Itu yang akan terjadi. Jadi sebaiknya menurut saya nanti kalau kemudian PDIP itu, betul-betul bergabung dalam pemerintahan dan semua partai yang, di parlemen itu semua gabung di pemerintahan, sebaiknya DPR dibubarkan saja. Itu kan
menghemat, anggarannya. Banyak sekali ada 575 anggota DPR yang digaji dan sebenarnya mereka tidak punya fungsi apa-apa karena fungsi, DPR kan tadi ya, fungsi legislasi, fungsi kemudian, budgeter dan fungsi pengawasan. Tapi dengan semua, bergabung dalam pemerintahan masa, DPR mengawasi, pemerintahan yang mereka dukung sendiri, yang saya sebut sebagai jeruk makan jeruk tadi. Jadi saran saya ya memang kita lebih baik merumuskan kembali, demokrasi kita, apakah masih perlu ada pemilu seperti sekarang, berkontestasi karena faktanya kan seperti di Jakarta saja, itu semua partai hampir-hampir saja itu melawan kotak kosong ya, kalau kemudian tidak muncul ada calon independen seperti Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dan untungnya saja terakhir kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan soal ambang batas pencalonan kepala daerah yang diubah dari 20% menjadi untuk Jakarta hanya 7,5% saja, dan itu memungkinkan PDIP untuk maju, mengajukan calonnya sendiri yakni Pramono dan, Rano Karno. Jadi nantinya kalau PDIP juga bergabung di pemerintahnya Prabowo Gibran, ya nggak perlu lagi ada, DPR-nya. Kemudian nggak perlu ada pilkada, ya tinggal dibagi-bagi aja di antara mereka. Karena kalau itu yang terjadi nanti kan cuma drama saja gitu, hanya untuk memenuhi syarat undang-undang, mungkin partainya dipecah, ada yang, maju juga sebagai, calon pendamping, tapi sebenarnya siapa yang akan, jadi terpilih menjadi kepala daerah sudah bisa ditentukan dari sekarang. Saya kira itu, proposal, dari FNN kalau memang akhirnya PDIP nanti bergabung, sebaiknya itu tadi, tidak perlu ada DPR, tidak perlu ada pemilu, musyawarah mufakat saja semua diatur di antara para elit politik. Sementara rakyat, ya selama ini toh kan hanya jadi stempel saja gitu ya. Selamat datang di negeri yang, mengaku demokrasi tapi demokrasi ala, negeri Konoha. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.